Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kevin Matthew Siregar. Kali ini saya akan membagikan edukasi ke teman-teman nih, yaitu bahayanya narkoba. Itu yang biasanya sering dipakai anak-anak remaja dan orang dewasa. Nah, kenapa? Karena narkoba itu seperti musuh di dalam selimut. Banyak yang tidak sadar sampai terlambat. Nah, kenapa aku berani bilang anak remaja itu banyak menggunakan narkoba, teman-teman? Ada yang menggunakan narkoba. Nah, karena anak remaja sekarang atau Gen Z ini bisa mendapatkan sesuatu hal apapun itu dengan lebih mudah karena berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi ini. Nah, kalau gitu kita lanjut aja di apa itu narkoba. Nah, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, saat ini dapat mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, dan fisik seseorang. Nah, awalnya mungkin kayak terlihat menarik nih teman-teman ya, tapi efeknya itu sangat merusak baik untuk tubuh maupun kehidupan kita, di kehidupan sosial kita ataupun di keluarga kita, itu sangat memburuki kondisi kita sama semua gitu. Semuanya akan terlibat dengan hal yang buruk itu. Bagaimana sih narkoba itu menyebar hingga ke anak remaja? Nah, seperti aku bilang pertama itu karena peningkatannya zaman teknologi ini teman-teman. Itu juga sangat bahaya. Nah, narkoba itu seringkali masuk ke dalam lingkungan remaja itu melalui berbagai banyak cara ya teman-teman ya. Seperti yang aku sebutkan tadi itu teknologi, perkembangannya teknologi. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, itu ada lingkungan pertemanan. Nah, di mana teman-teman ini tertentu mungkin akan menawarkan narkoba dengan alasan sekali coba aja, nggak apa-apa. Nggak enak-enak gitu kan teman-teman. Pasti kayak gitu. Atau bilang ini, untuk bersenang-senang gitu kan. Nah, banyak remaja itu terjebak karena takut nggak dianggap sebagai teman atau nggak dibilang nggak keren gitu kan. Nggak ikut tren gitu kan. Padahal kan ya itu sebenarnya salah teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu ada pesta dan acara sosial. Nah, yang dimana di beberapa tempat itu narkoba diedarkan di pesta-pesta teman atau acara hiburan. Biasanya pengguna pertama itu diajak dengan iming-iming kesenangan atau tekanan dari teman sebaya. Ya kurang lebih sama kayak di lingkungan pertemanan tadi ya bilang teman-teman. Terus yang keempat itu ada produk yang tersulung atau produk yang terselubung gitu ya teman. Ada jenis narkoba itu yang disamarkan sebagai permen teman-teman, permen, minuman atau kayak makanan gitu kan, atau barang-barang yang biasanya teman-teman beli gitu kan, misalnya di Shopee online. Nah ini yang hati-hati nih teman, misalnya beli di online gitu. Nah itu biasanya ada pengiriman barang terjadi, sempat ada beritanya itu dikira barang yang kita beli itu udah datang, tapi ternyata yang datang itu bukan barang yang kita beli, melainkan narkotika ini ataupun narkoba ini. Nah, kan itu kan hati-hati nih, harus waspada. Nah, itu khususnya ini kayak menyasar gitu kan untuk remaja yang penasaran dengan kurangnya waspada. Jadi kayak ya dicoba-coba akhirnya kan. Nah, terus yang kelima itu pengaruh media sosial ya, itu teknologi itu tadi kan teman-teman. Tapi ini yang ke media sosialnya. Nah, beberapa di akun media sosial itu dengan sengaja kayak mempromosikan gaya hidup yang terlihat mewah dan bebas, tapi di balik itu mereka menyisipkan promosi tentang narkoba, teman-teman. Nah, itu kan perkembangannya teknologi dan orang-orangnya sekarang dengan perpikirannya sangat lebih canggih juga gitu kan. Jadi kayak menyesatkan banyak-banyak anak remaja dan juga nggak hanya anak remaja aja sih teman-teman. Ada juga orang-orang yang terkena juga jadinya kayak tersesatkan. Dampaknya narkoba sendiri. Nah, dampak narkoba itu dampak fisik, dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial. Nah, dampak fisiknya itu dapat merusakkan ke otak ya. Narkoba ini juga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada otak teman-teman. Nah, seperti kehilangan daya ingat, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan mental. Nah, kerusakan organ tubuh, ya kan? Jantung, hati, dan paru-paru adalah organ yang paling sering rusak jika menggunakan narkoba. Karena ini juga ada artikelnya di bagian kedokteran ya teman-teman ya. Sudah terbukti bahwa narkoba itu juga bisa merusak jantung kita, hati, paru-paru, dan organ-organ lainnya gitu. Nah, dampak fisik yang ketiga itu ada overdosis, ya kan teman-teman. Nah, di dalam kasus terburuknya itu penggunaan narkoba itu yang berlebihan bisa menyebabkan kematian mendadak, teman-teman. Jika overdosisnya itu sering kepake gitu. Maksudnya overdosis sering memakai obat narkoba itu. Nah, jadi kayak penggunaan narkoba kan berlebihan bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, dampak psikologisnya dari dampak narkoba ini. Nah, yang pertama itu ada kecanduan, gangguan mental, dan perubahan kepribadian. Nah, kecanduan itu yang dimana ya
orang tersebut akan kecanduan dengan narkoba itu, kayak menciptakan ketergantungan yang sangat sulit diatasi dengan narkoba ini, gitu. Terus yang kedua gangguan mental tadi, yaitu seperti depresi, paranoia, sehingga halusinasi yang sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi kayak halusinasinya itu nggak hanya membahayakan diri sendiri, tapi mulainya juga bisa membahayakan orang lain. Yang dimana halusinasinya itu bisa kayak memukuli orang, membunuh orang, seperti itu teman. Sangat bahayanya begitu narkoba ya teman-teman. Terus yang ketiga itu perubahan kepribadian, yang dimana pengguna narkoba ini sering menjadi agresif, mudah marah, dan kehilangan kontrol diri gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kayak orang salah kesenggol dikit ya, misalnya ini ada orang menggunakan narkoba ini, nah itu kepribadiannya udah mulai parah gitu teman-teman ya. Berubah banget kepribadiannya. Misalnya kayak kesenggol dikit dengan orang yang nggak sengaja, mungkin aja orang itu udah langsung dipukul. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ini dampak sosial. Dampak sosialnya sendiri ini aku bagi ada 3 ya teman-teman. Hubungannya hancur, masalah hukum, dan kehilangannya masa depan. Nah, bagaimana sih cara menghindari narkoba itu sendiri? Nah, pahami jebakan narkoba yang tadi saya sebutkan. Nah, selalu ingat, tidak ada yang aman saat menyangkut narkoba teman-teman. Jangan mudah percaya dengan kata-kata seperti sekali aja, atau cuma iseng, ada kan? Atau nggak asik, ayo ikut, takut kayak kehilangan teman gitu kan. Jangan teman-teman. Nah, pilihlah lingkungan yang sehat teman-teman. Pilihan lingkungan yang sehat, sosial yang sehat, seperti di tempat ibadah kalian, di tempat ibadah kalian masing-masing, kalian berada di mana, di lingkungan keluarga kalian, hubungan teman kalian yang lebih baik. Nah kan, pilihlah lingkungan yang sehat, yang dimana berada di sekitar orang-orang yang positif gitu ya, yang akan membantu kita itu menjauhi pengaruh buruk, yang dimana kita bisa berkembang dengan teman-teman kita yang positif ini. Nah, cari yang kegiatan produktif juga teman-teman. Nah, yang ketiga itu cari kegiatan produktif ya teman-teman ya. Jadi isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti olahraga, kayak seni, kayak atau belajar keterampilan baru, kayak mencari-cari hal yang baru, yang dimana kayak bisa mengupgrade skill kalian, bukan mengedowngrade skill kalian dengan menggunakan narkoba ini. Pesan penting ini untuk teman-teman, ya kita semua itu memang punya mimpi dan tujuan hidup teman-teman. Jangan biarkan rasa penasaran atau tekanan dari lingkungan menghancurkan masa depan kita masing-masing, ya masa depanmu gitu teman-teman. Hidup bebas narkoba adalah pilihan yang terbaik bisa kita ambil. Nah, kalau misalnya teman-teman itu merasa kayak terancam atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi layanan konseling atau pada berpihak yang wajib. Semangat terus ya teman-teman ya untuk memilih jalan hidup yang sehat dan positif. Ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk menonton konten edukasi pada kali ini. Saya Kevin Matthew Siregar untuk mau pamit undur diri. Saya jika ada kurang perkataan yang kurang mengenakan itu mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Selamat jumpa.